Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan sayur nangka. Tapi sayur nangkanya ini lebih spesial karena ini dapat resepnya dari ibunya Mbak Kasih di desa. Ini kita siapkan nangkanya sebagai 1 kg ya. Kemudian ini lebih istimewanya lagi, kita akan pakai daun sok atau godong melinjo. Ini kurang lebih 1 tekem aja. Kemudian supaya lebih gurih lagi kita akan pakai balungan sapi. Kita pakai jenis yang iga. Ini kita siapkan sebanyak 1/2 kg. Nah ini kan potongannya masih besar-besar, kita potong lagi menjadi bagian lebih kecil-kecil ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tulang iga bisa pakai tulang jenis lain, misalnya kayak dengkul, itu juga kan banyak sumsumnya, itu lebih gurih lagi nantinya. Ini masih ada sedikit daging yang besar, kita potong kecil-kecil supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk makemnya. Nah pertama-tama sekarang kita akan siapkan dulu air mendidih. Kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Nah nangkanya ngerebusnya itu gak usah lama-lama Flavis, karena nanti kan kita masak dengan dagingnya, jadi biar nggak terlalu lonyot nantinya. Cukup kalau sudah taruh terus mendidih, habis itu diangkat, ini supaya ngilangin getahnya aja. Nah untuk merebusnya di sini aku menggunakan pancinya dari Revan ya, dan serokannya aku pakai mereknya dari Viera. Nah, sekarang ini nangkanya sudah mateng, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah untuk bumbu halusnya di sini lebih istimewa lagi karena kita akan ulek bumbunya. Dan di sini kita akan pakai bumbunya putih ya, bukan kuning dan bukan merah tapi putih. Kita siapkan macam-macam, ada bawang putih, kemiri, bawang merah, merica, dan juga ada ketumbar. Nah kalau di video sebelumnya keluar waktu lebaran kan Flavi Kasih juga bikin resep sayur nangka. Itu sayur nangka yang jenis merah, itu enaknya dimaem pakai ketupat. Kalau yang hari ini nggak enak kalau dimaem pakai ketupat, tapi enaknya dimaem pakai nasi. Nah di sini Flavi Kasih makanya ulekan. Kalau misalnya Flavis di rumah ada ulekan boleh pakai ulekan ya. Kalau misalnya nggak ada juga boleh pakai blender, tapi jangan chopper ya. Kemudian sekarang kita langsung aja memasak. Sekarang siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya ya. Untuk memasaknya di sini kita pakai wajan dari Revan ya, dan minyak gorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Oh ya pelapis-pelapis kalau misalnya mau beli minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang, kalau misalnya pakai kode vouchernya dari Flavi Kasih nanti bisa dapat cashback 20% hingga Rp50.000 loh. Nah ini kalau sudah wangi bumbunya kita masukkan lagi, ada daun salam dan juga ada lengkuas. Kita akan tumis lagi sampai semuanya nanti berbau harum. Baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu daging balungannya tadi. Nah kita akan masak sampai nanti dagingnya itu berubah warna, jadi kita bolak-balik sampai nanti berubah warna. Baru nanti kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Nah kenapa tadi merebus nangkanya nggak boleh lama-lama, karena kita akan masak, kita akan rebus dengan daging, jadi kan merebus dagingnya itu agak lama. Jadi kalau misalnya masak nangkanya di awal kelembekan, nanti kalau kita masak dengan daging makin lembek lagi. Nah sekarang kita langsung aja kasih bumbunya ya. Di sini ada 4 jempol gula merah, dan ada garam secukupnya, putih terang secukupnya, dan airnya sebanyak 1 liter. Kita akan masak sampai nanti airnya berkurang kurang lebih separuh ya. Baru nanti kita akan masukkan santannya. Nah santannya itu belakangan aja naruhnya kalau dagingnya sudah mateng dan nangkanya sudah hampir mateng. Nah ini dia, ini airnya udah asat hampir separuh. Ya rasanya udah enak, tinggal taruh santannya aja supaya nanti jauh lebih gurih lagi. Untuk santannya di sini aku pakai juga sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya itu tanek dan rasanya juga udah enak banget. Baru kita akan masukkan daun soknya atau godong melinjonya. Nah ini kenapa dimasukkan terakhir, karena supaya nanti pada saat penyajian daun soknya itu masih ada rasa sedikit krius-kriusnya, dan warnanya juga nggak terlalu hitam. Nah ini kalau misalnya daun soknya udah masuk, masaknya itu udah nggak terlalu lama-lama lagi Flavis, kita tinggal tunggu aja daun soknya mateng.
Kemudian baru nanti kita angkat, kita sajikan. Nih kalau di kampungnya Fluffy kasih namanya jangan ketewel. Ini enak banget kalau dimakan tuh pakai nasi putih dan juga pakai tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng atau tempe tepung, itu enak banget. Nah ini dia sayur nangkanya sudah mateng. Ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan capcay. Tapi ini capcaynya versi capcay orang kondangan atau orang hajatan, berbeda dengan capcay ala-ala restoran Chinese food ya. Ini lebih murah dan bikinnya juga lebih simple. Ini pertama-tama kita siapkan wortel sebanyak 2, kemudian wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk atau wadah. Nah setelah ini tambahkan lagi jagung putren atau yang biasa kita sebut itu kembang jagung. Nah ini kita siapkan kurang lebih sak genggam. Kemudian kita potong serong-serong. Kalau sudah, kita masukkan lagi ke dalam mangkuk. Untuk bahan lainnya di sini kita siapkan sawi putih. Kemudian sawi putihnya kita potong-potong agak sedikit lebar-lebar ya. Kalau sudah, kita masukkan lagi ke dalam mangkuk. Kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita pakai sawi hijau. Untuk sawi hijaunya ya kurang lebih 1 genggam. Kemudian kita potong agak sedikit pemanjang. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam mangkuk. Kita tambahkan bahan berikutnya. Nah ini nanti bikin aromanya makin harum nih, yaitu daun bawang. Daun bawangnya kita potong serong supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam mangkuk. Kita tambahkan bahan berikutnya ya. Di sini kita pakai bakso sapi. Fluffy bisa menggantikan bakso sapi pakai bakso ayam ataupun pakai bakso ikan atau pakai fish cake, atau Fluffy nggak pakai sama sekali juga boleh. Kemudian kita tambahkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita siapkan 1. Kemudian kita potong tipis-tipis. Nah untuk bahan bumbu berikutnya di sini kita tambahkan bawang putih. Bawang putihnya ini gede-gede, jadi aku pakai 3 kalau kecil, tapi tambahkan lagi menjadi 5 ya. Kemudian kita geprek, kemudian terus kita cop aja, udah cukup. Hari ini kita nggak pakai ngulek-ngulek. Nah setelah ini kita siapkan wajan dan minyak. Untuk minyaknya sini aku menggunakan minyak goreng cap ikan dora, biarkan sampai panas. Setelah itu kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang bombaynya. Nah dari kemarin kan Fluffy suka nanya, Mbak Fluffy gimana sih caranya beli minyak ikan dorangnya. Nanti linknya keterus di deskripsi box ya. Tapi Fluffy jangan lupa nanti pakai kode vouchernya dari Fluffy kasih, biar nanti dapat cashback 20% hingga Rp50.000. Nah ini setelah bawang bombaynya harum, masukkan baksonya terlebih dahulu ya. Kemudian kita tumis bersama baksonya. Pas bakso sudah matang, kita masukkan terlebih dahulu putrennya dan juga wortelnya karena lebih keras, jadi kita masukkan di awal masak ya. Sayur-sayurnya itu nanti belakangan. Kalau misalnya wortel dan putrennya sudah setengah matang, baru kita masukkan sayur-sayuran. Tadi kan ada sawi hijau dan juga ada sawi putihnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti daun bawangnya itu nanti aja belakangan ya. Kalau misalnya udah mau diangkat, baru kita masukkan daun bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita baru akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita pakai saus tiram sebanyak 2 sendok makan ya. Kemudian ada kaldu ayam bubuk. Kemudian kalau misalnya kita pakai kaldu jambu juga boleh. Tambahkan lagi gula pasir dan juga garam secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Untuk masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Fluffy. Sini kita tinggal cemplung daun bawangnya, kemudian kita aduk-aduk. Ini rasanya udah enak banget. Ini kita tinggal siapkan aja nasi anget. Kalau mau tambahkan ayam goreng juga boleh ya. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe,
Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan kacang panjang. Ini kacang panjangnya kan kita bikin sayur lodeh, tapi hari ini sayur lodehnya tuh enak banget. Ini kita siapkan sayur kacang panjangnya sebanyak kurang lebih 1 genggam aja. Kemudian kacang panjangnya kan kita potong kecil-kecil, bukan sekecil-kecil mungkin. Biasanya kan Flavi Kasih kalau masak sayur kacang panjang kan motongnya lebih panjang, kurang lebih 4 cm atau 6 cm bahkan ya. Hari ini kita potongnya sekecil-kecil mungkin. Nah, nanti selain ada kacang panjang, kita juga akan tambahkan bahan lainnya yaitu tahu. Nah, ini kacang panjangnya kalau sudah selesai semua dipotong, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian cuci bersih. Nah, untuk bahan berikutnya, di sini kita siapkan tahu. Di sini aku pakai tahunya jenis tahu putih. Flavis bisa pakai tahu jenis lain, misalnya tahu coklat yang sudah digoreng itu, atau tahu kopong juga boleh. Nah, untuk bahan bumbunya di sini kita siapkan cabai merah kurang lebih 10, ada bawang merah 12, ada 3 kemiri dan 4 bawang putih, dan kunyitnya kurang lebih 3 cm. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini Flavi Kasih menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Jadi Flavis gak harus pakai ulekan, bisa juga pakai blender ataupun juga pakai chopper. Nah, hari ini Flavi Kasih lagi pengen pakai ulekan. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan dan kita langsung aja masak sayur lodehnya. Ini sayur lodeh resep dari simboknya Flavi Kasih di desa. Kita siapkan minyak goreng ya, karena kita akan goreng tahunya terlebih dahulu. Untuk penggorengnya di sini aku menggunakan minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang, dan wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan. Nah, pertama-tama kalau sudah panas kita akan goreng tahunya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya Flavis pakai jenis tahu yang coklat yang sudah digoreng itu nggak perlu digoreng lagi. Atau Flavis juga kalau misalnya mau pakai tahu kopong juga nggak perlu digoreng lagi. Nah, karena ini tahunya tahu putih, jadi nanti biar nggak cepet hancur, kita goreng dulu. Nah, sekarang kita akan ganti wajan, kita perlu wajan yang lebih besar ya. Kita beri sedikit sisa minyak bekas goreng tahu, kemudian masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Nah, di sini juga aku pakai wajannya dari Revan, dan juga spatula silikonnya ini aku pakai dari Viera. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah harum, tambahkan lagi laos atau lengkuas kurang lebih 2 iris. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Nah, setelah ini kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya itu berbau harum banget, salamnya juga udah wangi banget. Baru masukkan tahu, kemudian ada 2 jempol gula jawa, dan ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan santan. Ini santannya kita pakai 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita akan masak, kita akan aduk-aduk, jangan sampai pecah ya santannya, makanya harus kering, kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti kuah santannya itu enak dan tanek. Baru kita akan masukkan kacang panjangnya. Jadi masukin kacang panjangnya itu setelah kuahnya itu rasanya udah enak, baru masukkan kacang panjangnya. Nah, kemudian kita akan masak lagi. Nah, di sini sesuai dengan selera Flavis. Kalau misalnya mau kacang panjangnya masih krius-krius, berarti masaknya sebentar aja. Kalau misalnya Flavis mau lebih empuk, berarti masaknya lebih lama. Gak masalah masaknya sebentar, karena kuah santannya kan udah tanek dan sudah enak banget. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah, ini dia sayurnya sudah mateng, rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget. Ini dicocok untuk pakai nasi ya enak, pakai lontong enak, pakai ketupat enak. Wis, tinggal sesuai dengan selernya Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.